Tes, tes. Sebelum kita memulai puja bakti, saya ingin memberikan pengumuman. Hari ini adalah hari terakhir Bante Jayasilo berwasa. Maka dari itu sebagai ungkapan terima kasih dan juga menyambut hari terakhir wasa, maka kita nanti mengadakan sanghadana kepada Bante Jayasilo. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdana berupa uang tunai bisa mengambil amplop di depan. Bagi yang sudah memesan jubah dan perlengkapan kebikuan bisa mengambil di bagian bursa. Nanti setelah Dhamma Desana selesai akan ada prosesi sanghadana. Saya akan mengawali puja bakti dengan penyalaan lilin dan dupa. Bapak Ibu sekalian bisa menyanyikan lagu Kami Memuja. Udah emang kayak Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita awali puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Ang Bhagawantang Abhiwademi. Wakato Bhagawata Dhammo. Amang namasami. Upatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Anghang namami.
Yamam haku mayang Bhagawantang saranang gata Bhagawa sata yasa camayang Bhagavato dhammang rocema Hare itang Bhagawantang sasadhammang sasawakasangghang Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha Sang Bagawa. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Arumase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kita membaca kalimat perlindungan. Handamayang sarana gamana patang banamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyampi Buddhang saranang gacchami Tutiyampi Dhammang saranang gacchami Tutiyampi Sanghang saranang gacchami Atiyampi Buddhang saranang gacchami Atiyampi Dhammang saranang gacchami Atiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Dua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Handamayang Buddha Nusatinayang Garo Mase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisadam masarati tata dewa manusanang Buddho Bhagawa. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam,
pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Andamayang Dhamma Nusatinayang Garumase. Wakato Bhagavata Dhammo Tanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditapo Inyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Pandamayang Sangha Nusatinayang Karumase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sami Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang Cattari Purisa Yuga Niat Apurisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho. Pahuneyo, pahuneyo, dakineyo, anjali karaniyo, anuttarang punya ketang lokasa. Tangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Tangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Tangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Tangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Handamayang saca kiryagathayo panamase. Natime saranang anyang Buddho me saranang wara. Ete nasa cawa jena totite hotu sabada. Natime saranang anyang Dhammo me saranang wara. Ete nasa cawa jena totite hotu sabada. Natime saranang anyang Sangho me saranang warang. Ete nasa cawa jena totite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Tanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Marilah kita membaca suta tentang berkah. Anda mayang manggala sutang bana mase ewame sutang ekang samayang bagawa tawat yang wiharati tawane anatapin dikasa arame Atako anyatara dewata abikanta yaratia abikanta wana kewalakapang jetawanang obasetua kinabagawa tenupasang kami Upasang kami dua bagawantang abiwa de dua ekamantang atasi ekamantang tita ko sa dewata bagawantang gataya at jabasi Ahu dewa manusa ca manggala ni acintayu akan kamana sotanang ruhi manggala mutamang asewana cabalanang pandita nan casewana Puja ca puja niyanang etamang galamut tamang patiru pade sawa soca pubbe cakata punyata atasama panitica etamang galamut tamang Bahu sacan jasi panca winayo jasusi kito tubasita jaya waca etamang galamut tamang mata pitu upatanang putadara sasanggaho Anakula cakamanta etamang galamutama acaria ca nyatakanan ca sanggaho anawajani kamani etamang galamutama Arati wirati papa majapana casanyamu apamado cadamesu etamanggalamutama garawo caniwato ca tantuti cakatanyuta kali nadam masawanang etamang galamu tamang kanti jaso waca sata tamananan jadasana kali nadam masa kaca etamang galamu tamang Apo ca brahmacariyanca Arya saja nadasana Nibbana sa cikiriya ca
etamanggalamutama Uttasalokademehi Titang yasana kampati Asokang wirajang kemang etamanggalamutama Eta disanikadwana tabatama parajita tabat aso tingga canti Kande sang manggalamu tamang. Demikian telah saya dengar. Pada suatu ketika sang Bagawa berdiam di Jetawana, Arama milik hartawan Anatapindika, dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Selanjutnya dibuka halaman 40. Marilah kita membaca perenungan kerap kali. Handamayang apinna pacawe kanapat hang banamase darat damomi darang anatito yati damomi yating anatito arana damomi aranang anatito tabe hime piye himana pe hinana bawo wina bawo kamasaktomi
Kamadayado, Kamayoni, Kamabandu, Kamapatisarano, yang kamangkarisami, kalian nang wapapakang wa tasadayado bawisami ewang ambehi abinna pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku tak akan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Satu, satu, satu. Selanjutnya, kita membacakan kita berwacana. Saatnya kita untuk berlatih, tempatkan pikiran kita dan bermeditasi. Akan ambil posisi duduk, aman, badan tegak tapi tidak tegang, relax. Pilih objek meditasi yang sering Anda latih. Meditasi dimulai.
meditasi selesai. Mari bersama-sama kita mengucapkan Tabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya, buka buku Parita halaman 55. Kita akan membacakan permohonan 5 sila. Mari kita lakukan pembacaan permohonan Pisarana Pancasila kepada Yang Mulia Ibu. Andamayang Pancasila Radhana Karumase Ukasa Aham Bante Isarane Nasati Pancasila Dhammang Yacami Anugraham Kadwa Ilam de Ame Bante Dutiyam Pioka Saham Bante Isarane Nasati Pancasila Dhammang Yacami Anugraham Kadwa Silang de Ame Bante Atiyam Piyoga Saham Bante Isarane Nasati Pancasila Dhammang Yacami Anugraham Kadwa Silang de Tame Bante Yamahang Wadamitang Wadeta Ama Bante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami.
Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang nittithang. Amapante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamessumichachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Manjapama Dathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Amapatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Panchasikkhapadani Silena Sugating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibbuting Yanti Tasma Silang Visodayi. Amapante Sadhu Sadhu. Selanjutnya, buka buku Parita halaman 62. Kita akan melakukan permohonan Dhamma di sana. Andamayang Dhamma di sana Ratna Karumase Rama Saluka Dipati Sahambati Jaliha Iwara Ayat Santi Rasata Paraja Ajatika Dhamma Anuga Imampaja. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon
Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sayatapi paharada mahasamudro ekaraso lonaraso. Ewa mewa paharada ayang dhamma vinayo ekaraso vimutti raso ti. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, bersama kita berjumpa lagi pada hari ini, tanggal 29 di Wihara Samagi Yuria. Hari ini merupakan hari Pawarana. Apa itu hari Pawarana? Hari Pawarana adalah hari di mana seorang biku telah menyelesaikan masa wasa selama 3 bulan. Kemudian biasanya di wihara yang banyak bikunya, para bante ini memberikan invite, undangan untuk memberitahu jika ada kesalahan yang dilakukan selama 3 bulan ini yang mungkin dilihat, didengar, ataupun dicurigai adanya sebuah pelanggaran. Maka dari hari itu para biku memberikan invite, undangan. Kemudian jika seorang biku diberitahu kesalahannya, di situ baik biku yang sangat senior, biku senior ataupun biku junior tidak boleh membantah. Dia harus menerima apa yang diberitahu kepada dirinya. Karena ini demi cinta kasih dan belas kasihan kepada sesama biku. Selesai hari Pawarana, kemudian dilanjutkan dengan hari Katina. Biasanya dimulai besok hari, yaitu tanggal 30. Katina itu merupakan sebuah hari kesempatan baik bagi umat. Bukan untuk bikunya, tapi untuk umat Buddha. Untuk berbuat kebajikan. Di mana biasanya hari Katina itu merupakan hari pembuatan jubah bagi seorang biku. Katina itu artinya rangka jubah. Karena membuat jubah seperti ini, sebesar ini, itu tidak mudah. Saya yakin ibu bapak yang biasa jahit tidak bakal bisa buat jubah seperti ini. Harus ada kerangkanya. Ukurannya sekitar 3,5 meter kali 2 meter. Itu kalau jahit pakai tangan, tidak bakal selesai. Maka harus menggunakan kerangka agar bisa dijahit dengan baik. Dan ada cara jahitnya. Tidak bisa sembarangan. Karena jika sembarangan, nanti atas bawah kiri kanannya bengkok. Tidak bisa lurus. Oleh karena itu, hari itu merupakan hari pembuatan jubah. Biasanya para umat memberikan bahan, yaitu sebuah kain yang berwarna putih. Kemudian diserahkan kepada sangga. Nah, di situ nanti ada biku yang ditugaskan untuk menjahit. Zaman dulu pakai kerangka dan pakai jarum. Saat ini pakai penggaris dan pakai mesin jahit supaya cepat dan mudah. Karena membuat jubah itu susah ibu bapak sekalian. Kemudian setelah dibuat jubahnya atau dibuat salah satu dari 3 jubah ini, karena seorang biku itu pakai 3, yaitu ada jubah luar, ada jubah dalam yang dikatakan sarung,
dan ada sanggatinya. Sanggati itu ya sebenarnya jubah juga, tapi dirangkai menjadi satu. Fungsinya apa Bante sanggati itu? Fungsinya untuk jubah cadangan dan selimut. Ya para biku itu selimutnya sanggati sebenarnya. Nah, ibu bapak sekalian, kemudian setelah selesai dijahit, kemudian dicelupkan dalam warna. Yang diperbolehkan ada beberapa warna, tapi seperti Anda lihat yang saya gunakan, ini boleh. Kalau Anda pernah pergi lihat biku di Myanmar, jubahnya warnanya berbeda. Kalau Anda lihat di Sri Lanka, warnanya juga berbeda. Antara India dan Sri Lanka hampir sama. Itu sekilas pengetahuan singkat saja mengenai Pawarana dan Katina yang mungkin banyak dari saudara-saudari sekalian yang mungkin belum mengetahui apa itu Hari Katina, mengapa Hari Katina itu dinanti-nanti oleh umat Buddha. Karena hampir 1 bulan lebih Sanggadana Katina itu diadakan. Seorang biku boleh ikut Sanggadana Katina jika ia telah menyelesaikan masa wasa dengan baik. Seperti di awal masa wasa, saya pernah memberitahu kepada ibu bapak sekalian, ada beberapa hal yang dimana seorang biku itu boleh pergi dari tempat berwasanya. Nah, jika ini sempurna, perfect, maka seorang biku boleh ikut Sanggadana Katina. Karena di situ umat Buddha berdana karena yakin bikunya sudah selesai masa wasa. Jika seorang biku gagal berwasa, tahun kebikuannya tidak hilang. Tidak. Tapi ia tidak boleh ikut bonus katina. Yaitu, ia tidak boleh terima sanggadana dalam masa katina. Dan masih banyak beberapa hukuman-hukuman lainnya. Sebagai apa? Sebagai pengingat bagi biku tersebut agar ia tidak lalai dalam masa-masa berikutnya. Nah, ibu bapak sekalian, di hari Katina itu umat Buddha tidak hanya berdana, tidak hanya ikut puja bakti, tapi umat Buddha diajak untuk ikut bertekad, berarti tanah. Karena ketika Anda datang ke wihara, datang ke tempat seperti ini, itu tidak hanya tugasnya baca parita, tidak hanya tugasnya ikut puja bakti, dan juga tidak hanya tugasnya itu dengan ceramah. Tidak. Anda perlu berbuat sesuatu, yaitu bertekad dalam dirinya. Ibu bapak sekalian, apa tekadnya? Diajarkan di dalam Dhamma ada 4 tekad yang perlu Anda munculkan, yang perlu Anda bangkitkan dari diri Anda masing-masing. Karena banyak orang itu yang gak punya tekad, sehingga terkadang itu dia lemah dalam hidupnya. Tekad pertama adalah pannyidithana, yaitu tekad berbuat, tekad memunculkan kebijaksanaan. Mungkin di belakang yang sedang bertugas nggak usah geser-geser, ikut dengan ceramah saja. Mengapa kebijaksanaan itu amat dibutuhkan? Karena banyak orang yang tidak bisa bijaksana. Secara sesingkatnya, Anda diajarkan makin hari makin bijak. Makin hari makin bijaksana. Umur Anda ini nggak pernah mundur. Pasti maju. Siapa di sini yang umurnya masih kepala 2? Siapa? 2 di depan ya, bukan 2 di belakang. 2 di depan. Siapa? Biasa untuk wanita jarang mau angkat tangan. Karena bagi wanita, umur itu sensitif. Siapa yang kepala 3 depannya? Siapa yang kepala 4? Semua yang kepala 4, kepala 3, dan kepala 2 dulu pernah kepalanya 1 umurnya. Benar? Benar ya? Kan tidak ada toh yang lahir kemudian langsung kepala 2. Kan tidak ada umurnya. Bukan kepalanya, tapi umurnya kepala 2. Tidak ada kan? Semua pasti berawal dari
berumur 1 sampai 10, kemudian 11, dan seterusnya. Ibu, Bapak sekalian, kita ini diibaratkan seperti sapi. Sapi yang terus melangkah, di mana makin hari ia makin dekat dengan namanya penjagalan. Diibaratkan manusia itu ketika lahir dan umurnya bertambah, ia pasti akan menemui kematian. Pasti. Di dunia ini tidak ada yang nggak mati. Semua pasti meninggal. Bahkan guru agung Buddha, murid-murid beliau seperti Bante Sariputta dan Bante Moggallana, semua juga meninggal. Tetapi ketika kita sebelum meninggal, apa yang kita isi dalam hidup ini? Jika Anda isi hidup ini dengan baik, maka hidup ini menjadi bermakna, menjadi baik, menjadi bermanfaat hidupnya. Tapi jika hidupnya diisi dengan hal yang tidak baik, masa bodoh, gampang marah, tersinggungan, tidak mau tahu, maka hidupnya menjadi tidak bermanfaat. Hidupnya hanya menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Dikatakan hidupnya menderita di saat ini. Tidak usah bicara akan datang. Orang yang berbuat buruk, saat ini dia sedang menderita. Dan sebagai hasilnya, ketika meninggal akan menuju alam penderitaan. Jangan pernah menyepelekan tentang penderitaan, Ibu Bapak sekalian. Karena kita selama belum menderita, kita masih menganggap baik-baik saja. Tapi ketika sudah menderita, kita biasa akan mengeluh kepada banyak orang. Kemudian mengungkapkan tidak adilnya dunia bagi kita. Padahal kita sendiri yang berbuat, kita menyalahkan orang lain. Itu sifat dari orang yang tidak bijaksana. Oleh karena itu di dalam Dhamma, seseorang diajarkan untuk bijaksana. Kalau kita membaca atau kita mengetahui kisah tentang Bante Rahula di dalam Rahulawada Sutta, Sutta tentang petunjuk nasihat kepada Bante Rahula. Tiap hari Samanera Rahula, waktu itu masih sebagai Samanera, tiap hari beliau itu mengambil sebuah pasir, segenggam, kemudian dilempar ke atas. Ia bertekad bahwa semoga hari ini saya mendapat nasihat sebanyak pasir ini. Kenapa seperti itu? Karena seseorang semakin diberikan nasihat yang baik-baik, ia menjadi bijak. Kalau Anda diberikan nasihat yang baik-baik, jangan marah, jangan ngamuk ke orangnya. Kenapa? Ketika Anda diberikan nasihat, berarti orang itu peduli dengan Anda. Jika orang itu sudah tidak peduli dengan Anda, apapun yang Anda lakukan, mau jungkir balik, mau lompat dari gedung tinggi, dia sudah tutup mata dengan Anda. Di dalam hidup dirinya, di dalam hidupnya, Anda sudah tidak ada lagi. Itulah jika orang sudah kehilangan kasih belas kasihan. Karena kita biasanya, kalau diberikan nasihat, biasanya ngeyel. Tahu ngeyel di sini? Tahu? Soalnya sini enggak semua orang Malang, atau orang Bali, atau orang mana, mungkin nggak tahu bahasa Jawa. Ngeyel itu artinya keras kepala. Terkadang kita suka ngelawan dengan nasihat yang diberikan. Tapi saya perlu kasih catatan di sini. Nasihat yang diberikan adalah nasihat baik yang mengubah diri kita. Karena tidak semua nasihat itu adalah baik. Tidak. Terkadang ada orang yang memberikan nasihat itu dengan tujuan untuk menjatuhkan. Namanya bukan nasihat. Tetapi terkadang orang membungkusnya dengan nasihat. Ibu, Bapak sekalian, ketika seseorang punya kebijaksanaan, maka dia akan mempunyai sebuah pandangan benar, pengertian yang benar. Bagi umat Buddha, minimal Anda tahu tentang hukum karma. Di dalam Samudaka Sutta disampaikan bahwa pelaku kebajikan akan memperoleh hasil dari kebajikannya. Orang baik akan memperoleh hasil yang baik. Pelaku kejahatan
akan menerima buah jahatnya, buah karma buruknya. Oleh diri sendiri, benih itu ditanam. Dan itu akan diperoleh oleh diri sendiri. Minimal Anda tahu tentang hal ini. Kok perlu tahu Bante? Minimal Anda jaga diri masing-masing. Karena ketika Anda tinggal sendiri, tidak ada yang bisa jaga diri Anda selain diri Anda. Jika Anda ada yang sedang kuliah, jauh dari kampung halaman, jauh dari rumah, misalkan dari Jakarta ke Malang, atau kebalik ya, misalkan dari Malang ke Jakarta kan, ini dari Jakarta ke Malang, misalkan saja. Wah, di Jakarta itu rame, kemudian lampu gelap gemerlap, kota gak pernah tidur, sampai di Malang kok sepi amat ya? Jam 8 sudah gak ada mobil, kemudian udara yang lebih dingin, Jakarta panas, dan jauh dari orang tua. Kemudian biasanya mahasiswa itu ketika pertama kali ngekos, hal yang dilakukan pertama kali adalah nangis biasanya di malam hari. Biasanya begitu. Ini kata orang. Loh, Bante kok tahu? Kan sinyal tembus dalam kamar soalnya. Tahu ya? Sinyal tembus dalam kamar. Sehingga saya bisa tahu. Terkadang ada orang cerita. Kalau malam itu nangis. Kalau misalkan baru pertama kali ngekos. Atau pindah dari orang tuanya. Nah, ibu bapak sekalian, ketika Anda sendiri itu bisa berubahnya aneh-aneh. Bisa berubahnya aneh-aneh. Oleh karena itu, punya pengetahuan untuk jaga diri tentang karma supaya Anda tidak berubahnya aneh-aneh. Itu minimalnya. Karena sebenarnya yang perlu dibangun adalah pengertian tentang hukum anicca, dukkha, dan anatta. Itu yang perlu dibangun dalam diri masing-masing. Tapi jika Anda nggak mudeng, nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Minimal tentang hukum karma ini. Jadi orang jangan ngamuan. Jadi orang jangan gampang tersinggung. Jadi orang jangan gampang iri hati. Jadi orang jangan sakit hatian. Karena itu kembali pada diri Anda masing-masing. Jika Anda seperti yang ini, Anda di saat itu sedang berbuat buruk. Apa tuh niat buruk? Apa tuh karma buruk itu Bante? Jika Anda punya niat yang buruk, itu karma buruk. Apa itu karma baik Bante? Jika Anda punya niat yang baik. Jadi karma itu berdasarkan niat Anda. Jika kita niatnya untuk menghancurkan orang lain, berarti kita sudah berniat buruk, sudah menanam benih karma buruk. Ibu, bapak sekalian, kalau orang sudah punya pandangan benar, maka dia punya pikiran yang benar. Apa pikiran benar itu, Bante? Satu, tidak benci orang. Kedua, tidak kejam. Karena kalau orang benci dan kejam, ini adalah satu paket. Kalau orang benci, dia pasti kejam. Anda boleh tidak cocok dengan perilaku orang tersebut, boleh. Tapi jangan benci orangnya. Kalau Anda nggak cocok dengan perilaku orang tersebut, masih ada harapan untuk perubahan. Tapi jika Anda sudah benci, mau dia baik atau buruk, dia pasti buruk di mata Anda. Dikatakan, misalkan cat ini warna putih, Anda hanya melihat sebuah titik kotor yang hitam. Anda bisa lihat semua yang putih ini. Karena dengan kebencian, Anda hanya fokus pada titik hitam tersebut. Karena itu, jangan benci. Kalau benci, pasti kejam. Anda akan berusaha bagaimana untuk menghancurkan orang tersebut. Karena benci sama suka itu mirip-mirip soalnya. Kalau Anda suka dengan orang, Anda pernah jatuh cinta, katanya itu berbunga-bunga, betul? Tapi kalau Anda benci dengan orang, itu juga berbunga-bunga. Beda durinya. Kalau Anda pernah jatuh cinta dan Anda suka dengan orang, pasti ya, kalau jatuh cinta pasti suka dengan orang tersebut. Ketika Anda kemana-mana, Anda akan pasti lihat di mana dia berada. Betul? Misalkan Anda masuk ke wihara, masuk ke dhammasala ini, kemudian Anda lihat si doi ada di mana.
Betul ya? Tapi kalau Anda benci dengan orang pun sama. Anda akan lihat sebuah titik. Dia ada di sana atau tidak. Kalau Anda suka, Anda mau deket-deket. Tapi kalau Anda benci, awas, jangan deket-deket. Sama, fokusnya sama, tapi hasilnya berbeda. Nah, Ibu Bapak sekalian, pandangan benar dan pikiran benar ini juga memunculkan namanya jangan terlalu duniawi. Anda perlu latihan melepas. Bukan jadi biku, enggak semua jadi biku, enggak usah. Minimal Anda kalau punya masalah, bisa lepas masalahnya. Anda sudah berusia kepala 4, kepala 5, dan ibu yang kepala berapa saya nggak tahu, sudah putih semua. Bisa melepas ketika masa mudanya, itu bagus. Kalau sudah mengalami usia tua, mulai muncul banyak penyakit, ya bisa menerima, bukannya ngeluh. Kalau orang bisa menerima, dia akan cari solusinya. Kalau saya sakit, saya cari obat. Kalau Anda hanya mengeluh, kenapa saya menjadi tua? Kenapa saya bisa sakit? Tidak akan kelar-kelar. Tidak akan selesai masalah tersebut. Malah menjadi lebih berat bagi diri kita sendiri. Tekad kedua adalah saca di tanah. Bertekad untuk jujur. Dan bahasa yang paling mudah adalah makin hari makin jujur. Anda mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa ketika seseorang sudah mulai sengaja untuk tidak jujur, sudah mulai sengaja berbohong, tidak ada kejahatan yang tidak akan dilakukan oleh dirinya. Orang sudah berbohong, sengaja berbohong, dia akan mampu untuk melakukan perbuatan jahat yang lainnya. Di dalam Karanimata Sutta, kalau Anda pernah baca, dia katakan suhuda suhujuca. Sungguh jujur, benar-benar sungguh jujur. Diulang sampai 2 kali. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak jujur. Karena itu, latihlah punya kejujuran. Ketika Anda bisa jujur, apa yang Anda ucapkan menjadi manjur. Anda kalau datang ke wihara, cari yang tempatnya manjur atau enggak. Kalau Anda sembahyang, ingin sesuatu, cari tempatnya yang manjur atau enggak. Kalau Anda minum obat, cari yang manjur atau enggak. Manjur kan? Ngapain cari obat yang enggak manjur? Pasti cari obat yang manjur. Demikian seseorang yang sering berkata jujur. Ucapannya ini menjadi manjur. Orang yang bisa jujur, ucapannya manjur, hidupnya menjadi mujur. Tahu mujur di sini? Tahu apa mujur? Untung. Hoki. Beruntung. Karena untung dan beruntung itu beda. Beda di mana? Tahu? Tahu? Untung itu berarti mendapatkan lebih. Kalau beruntung, hidupnya itu penuh dengan kelebihan, itu beruntung. Nah, Ibu, Bapak sekalian, setelah yang kedua, Anda perlu juga punya tekad yang ketiga, yaitu cagi di tanah. Punya tekad untuk punya kerelaan dalam hidupnya. Bisa berbuat baik. Karena banyak orang yang nggak bisa berbuat baik. Ketika Anda punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah itu dengan baik. Wihara ini sedang banyak pembangunan, sedang banyak renovasi, juga banyak orang yang berbuat baik untuk wihara ini. Karena mereka mengerti tentang kerelaan. Seseorang yang memberi dengan baik, dia akan mendapatkan buahnya. Itulah hukum karma. Bukan berarti saya endorse ya, tidak. Karena katakan, oh berarti endorse sama Giwir ya? Enggak. Saya hanya memberikan sebuah cerita saja, mumpung ada di sini soalnya. Kalau Anda sering berbuat baik, maka Anda akan mendapatkan banyak kelebihan dalam hidup Anda. Dikatakan ayu wano sukang balang. Punya usia panjang, parasnya bagus,
fisiknya bagus, sehat, dan punya kekuatan dalam kehidupannya. Semuanya dibutuhkan. Siapa yang tidak mau punya 4 ini? Semua pasti mau. Siapa yang tidak mau sejahtera? Semua pasti ingin sejahtera. Siapa yang mau kaya di sini? Angkat tangan. Siapa yang mau kaya? Ada yang nggak angkat tangan loh. Siapa sih pengen soge? Mungkin saya pakai bahasa Indonesia nggak ngerti kali ya. Semua ingin kaya. Siapa yang tidak ingin kaya? Ada loh yang diem juga. Berarti yang tadi antara dia angkat tangan dan angkat tangan, berarti dia bingung. Saya mau kaya atau enggak ya? Mungkin dia bingung kali. Ibu bapak sekalian, Anda boleh kaya. Kaya itu bagus bagi Anda. Anda harus usaha. Nah, mungkin Anda ingin kaya, datang ke wihara sembahyang, semoga saya menjadi kaya. Tidak mungkin. Anda harus berusaha. Betul? Tapi ketika Anda menjadi kaya, Anda perlu usaha dan perlu jasa kebajikan. Jasa kebajikan yang Anda perlu buat itu menjadi kondisi penunjang yang mendukung Anda untuk gampang kaya. Banyak loh orang kaya itu yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Banyak. Misalkan Anda diberikan sebuah makanan, misalkan kue. Banyak orang ketika makan kue, baru mau ambil kuenya jatuh. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Dia dapat sesuatu, tapi dia nggak bisa menikmatinya. Anda dikirimkan kue, tong cupia misalkan. Anda dapat pia, dikasih sama orang. Ketika buka, udah basi semuanya. Anda dapat, tapi tidak bisa menikmati. Ada orang kaya, tapi sehari-harinya diranjang, sakit, tidak bisa apa-apa. Ada yang seperti itu. Kenapa? Ketika Anda berbuat kebajikan, Anda perlu memunculkan nilai luhur dalam batin. 1, lakukan dengan ikhlas. Kedua, lakukan dengan keyakinan. Ketiga, lakukan dengan rasa hormat. Keempat, lakukan tepat pada waktunya. Kelima, lakukan dengan tidak menyakiti orang lain. 5 ini perlu Anda lakukan ketika berbuat baik. Karena ada orang yang punya kesejahteraan, dia tidak punya 5 hal ini. Sehingga dirinya itu selalu penuh dengan duka, penuh dengan penderitaan. Jadi, Anda perlu memunculkan 4 arti tanah, sudah 3 yang dijelaskan. Yang terakhir adalah punya namanya ketenangan dalam hidup. Upasama, upasami di tanah. Siapa di sini yang hidupnya nggak tenang? Ada? Siapa di sini yang hidupnya tenang? Siapa di sini yang saat ini sedang tenang? Yakin? Kalau Anda yakin, Anda akan diam. Kalau Anda nggak yakin, Anda akan umek aja. Sampai buka HP lah, main HP lah, ngobrol lah, itu berarti nggak tenang. Ibu bapak sekalian, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak masalah. Dulu nggak pakai AC, aman-aman saja. Sekarang pakai AC, jadi punya banyak masalah. 1, biaya bengkak. Kedua, AC-nya gampang kotor. Ketiga, listrik mati, panas semuanya. Betul ya? Nggak punya AC, aman. Punya AC, muncul 3 masalah. Pilih mana? Punya AC atau enggak? Punya lah. Masa enggak? Semakin berkembangnya masalah, maka juga semakin punya banyak solusi. Solusi itu muncul kalau Anda bisa tenang. Kalau Anda nggak tenang, tidak akan muncul solusi yang tepat. Misalkan seperti Anda lihat sebuah air yang banyak macamnya, banyak macam warnanya.
Kalau Anda pernah minum misalkan kopi atau teh, kalau Anda campurkan dengan gula dan Anda aduk, itu kan akan naik semua gulanya. Tapi kalau Anda diamkan, gulanya makin lama akan makin turun. Seperti itulah diri kita. Kalau Anda bisa tenang, maka Anda akan menjadi jernih. Anda bisa melihat itu dengan jernih. Tapi jika kita nggak tenang, pikirannya itu rumit, ruwet, maka tidak akan muncul solusi. Yang muncul adalah masalah-masalah yang baru. Karena dimulai dari dirinya. Yang biasanya gampang marah. Di sini Bante mengajak ibu bapak sekalian untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk mengubah diri kita. Yang mungkin dulu ngamuan, sekarang nggak jadi ngamuk. Yang dulu gampang marah, sekarang nggak gampang marah. Yang dulu gampang sakit hatian, sekarang nggak sakit hatian. Dhamma itu tujuannya untuk seperti ini. Supaya Anda menjadi orang yang lebih baik. Bukan hanya datang sembahyang, tidak seperti itu. Nah, ketika punya 4 ini diharapkan orang itu punya pengembangan batin di dalam dirinya saat ini maupun di saat yang akan datang. Karena dengan Anda punya 4 ini itu memunculkan nilai luhur dalam batin. Kualitas sifat-sifat baik dalam batin Anda. Kalau Anda ke wihara, datang bersih, pulang juga bersih. Kalau Anda buang sampah, maka buang di tempatnya. Jangan buang di altar. Jangan buang di mana-mana. Tong sampah itu ada tempatnya sudah. Tidak perlu dipindahkan. WC itu bersih. Anda tetap bersih, pulang juga bersih. Ini bisa muncul kalau orang itu punya 4 hal ini. Punya pengembangan batin. Datang ke wihara baik, pulang juga baik. Jangan datang ke wihara baik, pulang malah marah-marah. Jangan seperti itu. Ibu bapak sekalian, kalau Anda mungkin dijelaskan terlalu panjang, saya harap Anda ingat dengan apa yang telah Anda pelajari selama ini. Sampai saat ini. Karena masa wasa merupakan masa yang baik bagi umat Buddha untuk memperdalam keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Diharapkan Anda ingat. Jangan sampai ketika Anda pulang, ditanya sama orang di rumah, tadi ceramahnya apa? Panjang. Jangan sampai seperti itu, jangan. Kalau Anda lupa, pakai HP, rekam status, jadikan WA, no. Status WA. Mungkin Anda masih ingat. Masih lupa, nonton di YouTube-nya sama Giveria. Saya tidak endorse ya. Saya tidak endorse, tidak. Kalau Anda lupa, nonton di YouTube-nya. Supaya apa? Mungkin Anda yang lupa. Karena memang manusia itu punya kemampuan untuk mengingat biasanya hanya setengah jam. Biasanya. Apalagi kalau di awal ngomongnya ibu, bapak, sekalian, semua udah ngantuk. Begitu duduknya dekat dengan pintu. Hanya sepoi-sepoi, tambah ngantuk itu. Ibu bapak sekalian, oleh karena itu, ketika Anda punya kesempatan yang baik, lakukanlah dengan baik. Usahakan diri Anda mempunyai hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat untuk diri Anda dan untuk orang lain. Semoga dengan apa yang Anda lakukan ini mencapai buah dari tujuan ajaran Buddha, yaitu bebas dari penderitaan. Karena Guru Agung Buddha menyatakan, seperti halnya samudra yang mempunyai satu rasa, yaitu rasa asin. Demikian pula Dhamma yang diajarkan hanya mempunyai satu rasa, yaitu rasa bebas dari penderitaan. Semoga Anda bahagia, semoga semua berbahagia.
Baik, selanjutnya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, ini memiliki kesempatan untuk berdana kepada Biku Sangga. Bagi Bapak, Ibu yang ingin dana secara langsung, nanti sesuai kita akan buat barisan untuk berdana kepada Biku Sangga. Bisa juga untuk melakukan dana melalui rekening Samagi Wirya yang bisa dilihat di kotak dana nanti. Untuk urutannya, untuk melakukan dana ini, kita dari barisan yang paling belakang terlebih dahulu, baru menuju ke barisan yang paling depan. Untuk Bapak Ibu yang di barisan belakang, mungkin boleh silakan supaya maju ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang barisan belakang boleh langsung maju. Untuk namaskaranya nanti hanya satu kali saja, biar antrian yang di belakang tidak terlalu menumpuk.
Baik, selanjutnya adalah penyerahan Amisa Puja, pemercikan Tirta Parita, dan penuangan air. Untuk itu kepada Bapak Hendro kami persilakan. Baik bagi ibu bapak, baik yang menuang air maupun yang tidak menuang air, bersama-sama bertekad dalam dirinya. Semoga dengan perbuatan baik ini menjadi kondisi yang baik, agar mereka yang membutuhkan jasa ikut tahu dan ikut bahagia atas kebajikan yang telah dilakukan di saat ini maupun di masa yang dulu-dulu. Mari bersiap diri. Yata wariwaha pura paripurende sagarang. Ewa mewa itu adinang petanang upakapati. Ijitang patintang tumhang kipa mewa samit jatu. Sabbe porento sangkapa. Cando panarasoya tamanitu. Dirasoyata. Sabbidiyo viwacandosa barogo vinna satumate bhawa Twantarayo sukiti gayuko bhawa abiwa danasile saninjang muddha pacayinon cattaro dhamma Wadhante ayukma no sukhang balang de atalata sukita birulha buddhasa sane aroga sukita hota sahasabbe hinyatibi de atalada sukita birulha buddhasa sane aroga sukita hota sahasabbe hinyatibi de atalada sukita birulha buddhasa sane aroga sukita hota sahasabbe hinyatibi.
Eh, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, kita akan melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante Jayasilo dengan menyebutkan Wandami Bante lalu bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa Wandami Bante. Soti hoto idante punyang nibbana sacikaya pacaya hoto. Semoga dengan jasa baik ini menjadi kondisi penunjang untuk menembus nibbana. Sat, sat, sat. Nah, Bapak Ibu tetap dalam posisi namaskara karena ya Biku Jayasilo akan meninggalkan Dhammasala. Mari kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sama-sama ucapkan Sabe Sata Batu Spita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.